warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama kami berdua di Hajan Podcast, Haida Jana Podcast. Jadi pertama-tama kita perkenalan dulu ya. Siapa tahu teman-teman ada yang nggak kenal nih sama kita berdua. Jadi nama aku Nurjana, aku dari angkatan 2022 jurusan Pendidikan Bahasa Arab, dan di sini teman aku. Perkenalkan, nama aku Nur Haidariani dari angkatan 2022 juga, dan dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab tentunya. Oke, di sini kami mau sedikit sharing tentang jawaban-jawaban yang kami telah jawab di tugas pendidikan kewarganegaraan kami berdua. Mungkin juga sedikit berdiskusi ya, Jana. Iya. Oke, baiklah, kita mulai saja ya. Mungkin yang pertama, aku akan nanya nih kepada Jana. Sepengetahuan Jana, apa sih yang dimaksud dengan demokrasi? Terus yang sedang berjalan di negara kita itu demokrasi yang seperti apa gitu loh. Oke, di sini aku langsung saja menjawab pertanyaan dari teman aku tadi tentang demokrasi ya. Jadi demokrasi itu adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaannya dipegang oleh rakyat, atau bentuk pemerintahan di mana warga negaranya memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan. Dan di Indonesia menganut paham kedaulatan, yang memiliki kekuasaan tertinggi itu adalah rakyat. Jadi bersama rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, dan di Indonesia sekarang demokrasi, kita memakai demokrasi Pancasila, yang mana demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan musyawarah mufakat bagi kesejahteraan rakyat, dan kita itu memiliki kebebasan individu yang dijamin, namun berdasarkan dengan tanggung jawabnya masing-masing. Mungkin itu aja sih jawaban dari aku. Oke Jana, mungkin aku di sini sama sih, sependapat sama Jana. Jadi yang poinnya tadi, demokrasi itu adalah dari rakyat ya Jana? Ya. Dari rakyat, Oleh rakyat, untuk rakyat. rakyat. Nah, jadi mungkin itu ya poin utamanya ya. Terus mungkin lanjut yang selanjutnya. Siapa nih? Mungkin sekarang dari aku ya yang Oke. bertanya. Jadi aku akan bertanya, menurut Haida, seperti apa pengertian warga negara dalam demokrasi? Mungkin bisa dijawab. Oke. Baiklah, izin jawab ya Jana. Jadi kalau menurut aku, warga negara yang demokrasi. Warga negara yang demokrasi itu, sebelum itu kita bahas warga negara itu dulu. Kalau menurut aku, warga negara itu adalah orang asli bangsa itu, atau dari negara tersebut, ataupun orang-orang bangsa lain yang disahkan menurut undang-undang yang ada. Jadi mereka disahkan sesuai dengan peraturan undang-undang di negara yang ingin mereka tinggali. Gitu. Terus tuh kalanya warga negara ya, dalam demokrasi itu pastinya warga negara yang berperilaku baik, yang menaati peraturan, saling menolong, ya seperti itulah kiranya ya. Oke, karena kita sudah mendengarkan jawaban dari teman aku tadi, aku akan bertanya lagi nih, pertanyaan yang selanjutnya. Jadi pertanyaannya, jelaskan apa itu masyarakat madani, serta bagaimana sih karakteristiknya masyarakat madani itu? Jadi langsung aku jawab di sini. Masyarakat madani itu adalah masyarakat yang memiliki adab dalam membangun,
menjalani serta memaknai kehidupannya. Nah, itu masyarakat madani. Oh iya. Kalanya karakteristik mereka itu memiliki ruang publik yang bebas. Maksudnya di sini mereka, maaf ya guys, mereka mempunyai akses penuh terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Nah, terus itu karakteristiknya mereka demokratis, toleransi, juga pluralisme, yaitu menghargai atau menerima kenyataan masyarakat. Itu kemudian mereka juga mempunyai keadilan sosial dan kebebasan. Nah, mungkin itu aja sih karakteristik dari masyarakat madani yang aku ketahui ya. Oke, terima kasih nih kepada teman aku karena sudah menjawabnya. Kita ke sesi selanjutnya. Oke. Jadi karena aku sudah di sini 2 pertanyaan, jadi aku mau tanya balik kepada Jana. Jadi pertanyaannya, apa sih yang Jana ketahui tentang otonomi daerah? Nah, Otonomi daerah. iya. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur atau mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan di masyarakat setempat dalam Kesatuan Republik Indonesia. Oke, mungkin itu aja sih jawaban dari aku pribadi, soalnya aku juga kurang ngerti sih masalah daerah otonom yang seperti itu. Mungkin Haida bisa nih ngejelasin sedikit lagi jawaban Haida buat teman-teman. Karena tadi tema acara kita juga diskusi, lah, ya Jana. Ya. Jadi di sini mungkin kita sama-sama nyimpulin aja sih apa itu otonomi daerah tadi. Jadi otonomi daerah itu adalah hak atau kewenangan yang diberikan kepada daerah itu sendiri untuk mengatur, mengurus pemerintahannya dan kepentingan masyarakatnya. Nah, jadi mungkin itu ya. Intinya kewenangan hak satu daerah. Itu yang dinamakan otonomi daerah. Oke. Mungkin bisa nih selanjutnya apa lagi? Apa ada pertanyaan lagi atau udah nih? Kalau untuk Jana masih ada 1 pertanyaan. Wah, ada lagi nih 1 Ya, katanya. ini yang terakhir untuk Jana. Ya, jadi aku mau nanyain bagaimana tentang prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang di negara kita. Yang pemerintahan yang baik itu seperti apa sih tata kelolanya? Ya. Mungkin ini jawabannya agak panjang ya. Ya, kami siap mendengarkan. Aku sebenarnya kurang tahu juga tentang prinsip-prinsip ini. Cuman dari yang aku cari-cari di internet atau di buku-buku, jadi ada beberapa prinsip yang prinsip yang pertama, transparansi, di mana prinsip ini menekankan pentingnya informasi yang jelas, terbuka, dan dapat diakses oleh publik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, akuntabilitas, yang dimana prinsipnya itu berarti pemerintahan dan pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada orang-orang. Terus tuh yang selanjutnya, prinsip partisipasi, di mana prinsip ini mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan.
Yang selanjutnya, prinsip keadilan menuntut perlakuan yang adil dan setara bagi semua warga tanpa diskriminasi. Dan prinsip yang terakhir, prinsip efektivitas dan efisien. Prinsip ini menekankan pentingnya pemerintahan di Indonesia. Ya, seperti itu. Oke, berarti tadi ada 6 ya? Atau 5? 6 ya? 5. Ada 5 guys, ada 5 prinsip. Yang pertama tadi transparansi. Oke, yang kedua tadi apa ya? Akuntabilitas. Ya, yang ketiga tadi, Partisipasi. yang keempat, Keadilan menuntut perlakuan yang adil. dan yang kelima. Prinsip efektivitas dan efisien. Nah itu guys, prinsip yang secara ringkas kalian yang pengertiannya tadi sudah disampaikan ya oleh Jannah ya Jan. Iya. Nah, seputar prinsip-prinsip tadi. Mungkin ada lagi atau sudah nih? Kalau dari aku udah Habis ya. Jadi mungkin sampai sini aja dulu diskusi kita. Apa lagi? ya itu menanyai aku. Nomor lu kayak gimana? Ini berempat. Belum ada nomor. Belum. Aku dikira sudah anjir. Astagfirullahaladzim, belum guys, belum selesai. Potong pulang. Satu, dua, tiga, action. Oke, karena dari tadi aku udah jawab, sekarang aku nih yang balik nanya ke teman aku. Jadi pertanyaannya, jelaskan bagaimana hubungan antara Islam dan demokrasi nih. Menurut Haida ada nggak sih hubungannya antara Islam sama demokrasi tadi? Oke. Jadi hubungan antara Islam dan demokrasi, ada 3 hubungan antara Islam dan demokrasi. Ini sesuai pencarian saya. Yang pertama itu adalah Islam dan hak warga negara. Nah itu yang hubungan yang pertama. Jadi di Indonesia itu menjamin hak seluruh warga negaranya untuk hak memilih dan dipilih tanpa membedakan agama dan suku. Jadi semua berhak mempunyai hak untuk dipilih dan untuk memilih. Nah itu Tidak ada yang dibedakan. Iya. Dan dalam Islam pun sama, tidak ada perbedaan. Allah itu memandang manusia tidak membedakan dari warna kulit, suku atau apapun. Nah jadi itu hubungan yang pertama, sama-sama tidak membedakan. Selanjutnya itu hubungan yang kedua antara Islam dan demokrasi, yaitu dalam Islam, antara Islam dan pemilu. Dalam pemilihan umum itu warga negaranya berhak untuk memilih dan berhak untuk mendapatkan keadilan yang sama. Dalam Islam pun Allah akan memperlakukan kita secara adil, tidak membeda-bedakan. Iya. Kalanya hubungan yang ketiga itu adalah Islam dan parlemen. Jadi beberapa anggota parlemen di Indonesia itu memiliki latar belakang agama Islam dan memperjuangkan aspirasi rakyat baik dari kalangan agama maupun non-agama. Jadi toleran, tidak hanya dari Islam saja tapi dari non-agama pun, Non-muslim. ya maksudnya non-muslim. Nah itu sama, Tidak ada yang dibeda-bedakan karena semua itu sama rata. Oke, Masya Allah banget nih jawaban dari teman aku tadi. Semoga teman-teman yang mendengar bisa mengambil
hal-hal yang penting dan positifnya ya di diskusi kami hari ini. Karena udah nggak kerasa, udah selesai. Tadi kita udah jawab 6 pertanyaan ya. Ya, 6 pertanyaan. Dari Haida ada 3 dan dari aku ada 3. Mungkin kalau ada salah-salah atau jawaban kami yang masih kurang, tepat teman-teman bisa aja kasih tahu kami di di kolom komentar ya. nah, Jangan kami- malu. Iya, karena kami juga di sini santai saja, berdiskusi biasa aja, saling sharing berdua. Sharing ilmu. Iya. Oke, karena udah selesai, jadi kita berdua pamit undur diri dulu. Aku Jana Dan dan aku Haida. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.